supaya tadi nggak lemes, biasanya kan ada orang kan banyak minum air kelapa katanya kan lemes. Biasa saran saya itu kalau nggak dikasih madu sama garam tadi itu dikit, kalau nggak minum air kelapa tua. Air kelapa tua Anda minum, nanti airnya minum, kelapanya Anda makan. Seperempatnya aja sehari. Ya, kelapa tua itu bagus buat yang mau jantungnya sehat. Makan. Seperempat aja nggak banyak-banyak. Madu, kurma, air kelapa juga tuh makanan dia tuh. Ya, makanan si bakteri tadi. Jadi air kelapa kayak begini, ya mau kelapa tua, mau kelapa muda. Kalau saya biasanya kata guru saya ngajarin, dia bilang, jadi dia bilang, kalau mau ini tuh dia optimal, dia bilang masukin madu, dia bilang masukin madu, nanti diaduk-aduk dulu, tunggu sebentar bangsa 15 menit biar dia larut sempurna, habis itu diminum, baru diminum, kata dia begitu. Ya, apalagi mungkin ini Anda campurkan lagi mungkin dengan sedikit aja garam, sedikit aja, ya. Atau mungkin dicampurkan lagi dengan toppingan misalkan, gitu kan keren tuh, kenyang minum kayak beginian, ya kenyang, karena memang dalam air kelapa ini kan ada bakterinya juga, dan medianya bakteri itu memang air kelapa, ya. Maka kalau kita lihat probiotik itu biasanya dia menggunakan air kelapa, kelapa. Nah supaya tadi nggak lemes, biasanya kan ada orang kan banyak minum air kelapa katanya kan lemes. Biasa saran saya itu kalau nggak dikasih madu sama garam tadi itu dikit, kalau nggak minum air kelapa tua. Air kelapa tua Anda minum, nanti airnya diminum, kelapanya Anda makan. Seperempatnya aja sehari. Ngemil kelapa, ya kelapa tua, ya nanti cacingan gitu kan? Saya sudah tebak apa isi otak Anda. Jangan fitnah dia lah. Ya, kelapa tua itu bagus buat yang mau jantungnya sehat. Makan. Seperempat aja nggak banyak-banyak. Mau dibikin, mau dimakan seperempat boleh. Mau dibikin diparut, nanti kelapanya dimakan boleh. Atau dibikin susu santan, coconut milk. Nanti bikin cappuccino-nya pakai santan. Nggak enak. Tapi bisa enak sih, saya pernah nyobain, bisa enak sebenarnya, asal jangan terlalu banyak santannya. Beberapa udah pernah bikin, ya saya pernah di Jakarta tuh beberapa kafe itu mereka pakai santan, ya untuk bikin cappuccino-nya atau latte-nya pakai santan. Jadi lemaknya sehat, bukan lemak dari dairy, dairy kan Susafi. Bisa. Ini sampai jam berapa Ustaz? Sampai habis. Ente puas, aneh lemas. Gitu ya. Ini juga nih, jadi termasuk juga air madu, ya. Saya kasih ini apa ini? Ini madu bukan? Oh bukan. Hah? Bukan. Ini madu. Ya. Kayak madu kayak begini juga. Saya kadang-kadang kalau pas lagi butuh energi yang cukup banyak gitu ya. Ini madu ini kan supaya apa? Supaya dia lebih larut dalam air, mungkin bahasa itu terdispersi, ya. Terdispersi itu saya masukin ke sini, terus saya kocok, ya. Dan itu cepat banget ngasih, apalagi Anda ngocoknya pakai air kelapa, cepat banget. Jadi madunya nanti Anda ambil atau air kelapa Anda masukin ke botol kayak begini misalkan, atau kalau nggak boleh campur ke sini juga. Tapi kalau dikocok lebih kenceng itu lebih bagus, ya. Makanya kemarin saya nyoba, sebenarnya lupa saya bawa. Ini rimpang ini, ya. Kunyit, jahe segala macam. Kemarin kan saya bikin tuh pas lagi di Jakarta, ada teman-teman saya bikin, ada ada kunyit, ada serai, ada jahe. Saya saya kasih air panas. Lalu setelah masuk kasih air panas itu sudah agak dingin, itu saya potong iris-iris aja karena nggak ada gepreknya. Biasanya saya lebih suka digeprek. Terus saya masukin ke shaker itu loh. Masukin ke shaker, kemudian saya masukin madu atau gula singkong seperti itu, saya kocok. Wih, habis itu enak betul rasanya. Ini bisa cobain tuh. Jadi dia kayak larutnya sempurna gitu loh. Jadi waktu diminum tuh pada bilang, itu bahkan ada beberapa tuh yang dikasih es sama dia. Ternyata enak gitu loh. Kunyit, jahe, serai itu dikasih es, sebelumnya tuh di shake gitu loh. Tapi shake-nya campur dengan madu, ya, atau gula singkong, itu enak banget. Ya. Jadi orang pikir kan ini minum apa, tapi ternyata minumnya minuman orang tua kita, karena ada cinta di situ. Wah gitu. Gitulah kurang lebih. Ya. Itu ya, jadi madu ya, ada kurma tadi saya kira mungkin itu termasuk juga. Saya mau pesan satu ya.
Pesan satu kepada Anda, mudah-mudahan Anda jangan ketinggalan pesan ini. Ya, satu hari Ramadan itu Bapak sekalian, jangan pernah ketinggalan kita tidak memberi makan orang berbuka puasa. Jangan ketinggalan. Gak usah pakai alasan. Kalaulah nggak ada duit sama sekali membelikan atau bersedekah, saya kasih caranya supaya kita bisa dapatkan pahala orang yang berbuka. Caranya gimana? Contoh nih, ada orang samping kanan kiri kita, samping kanan kita mau buka puasa, dia ambillah kurma atau dia ambillah air. Ya, waktu dia mau makan itu, dia baca doa mau bocor kurma itu, Anda bilang stop dulu. Anda ambil kurma Anda kasih dia, dan dia berbuka pakai kurma atau air yang Anda kasih, Anda dapat pahalanya dia. Gampang kan? Gitu, cerdas sedikit kita. Ya. Kalau seandainya jadi termasuk juga bantuin orang nyiapin berbuka puasa, kan sama pahalanya. Ya. Apalagi kalau misalkan dananya ada tuh, kalau ada warung makan gitu, Anda booking selama sebulan. Tanya sama dia, ente omset sehari berapa? Disebutkan 2 juta misalkan. 1 bulan ya 60 juta, patungan berapa orang, jadi warung itu gratis selama 1 bulan buat ngasih sahur sama berbuka. Masya Allah kan, keren idenya. Banyak kerjaan kayak begitu sebenarnya, memang kita nggak tahu aja. Ya itu ya, jadi air kelapa nih, madu kayak begini ada kocok-kocok gitu ya. Nah itu, kemudian apalagi yang Bapak Ibu bisa perbaiki atau lakukan selama Ramadan? Tadi saya bilang serat, sayur, buah ya, makanan-makanan berserat, rumput laut. Sebenarnya rumput laut, kolang-kaling ya, lidah buah itu bagus ya. Cuma masalahnya kita dikasih sirup. Ya, kalau Anda sudah mulai terbiasa dengan beliau ini ya, si madu ini, apapun tuh kasih madu tuh enak ya. Jadi bikin sirupnya pakai madu ya, atau mungkin pakai gula singkong, pakai gula kelapa, gula aren gitu-gitulah. Jadi mulai tinggalkan sirup-sirupnya. Ya, itu.